Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mukhtasar Tariqil Hijratain wa Babis Sa'adatain. Ringkasan kitab Tariqil Hijratain wa Babis Sa'adatain. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi anna Allaha huwal ghaniyyul mutlaq wal khalqu fuqara'u muhtajuna ilaih. Penjelasan berikut ini tentang Anallaha huwal ghaniyyul mutlaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Sementara al-khalqu, makhluk seluruhnya fuqara'u. Fuqara itu sudah menjadi bahasa Indonesia, fakir, yang membutuhkan, tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Muhtajuna ilaih, yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap manusia, kita semua tanpa terkecuali, antumul fuqara'u, kalian semua itu fakir, membutuhkan siapa? Ilallahi, kepada Allah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyu al-hamidu, adalah zat yang maha kaya, tidak memerlukan siapapun dan tidak memerlukan apapun, karena dialah zat yang maha kaya secara mutlak dalam hal apapun itu. Al-hamidu, zat yang maha terpuji. Allah rahimahullah bayyana subhanahu fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kita anna faqral ibadi ilaihi amrun dzatiyyun. Kefakiran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sifatnya dzati, secara zat. Yang namanya manusia itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Zati itu la yanfakku anhum, tidak bisa lepas dari manusia, tidak bisa berhenti walaupun sesaat, tidak dapat libur meskipun sebentar. Apa? Kefakiran itu. Nanti kita memilih bahasa fakir dan kefakiran, ya, karena itu sudah menjadi bahasa kita. Jadi fakir, kita katakan miskin juga. Seringkali fakir dan miskin itu diartikan orang yang tidak punya apa-apa, gak bisa makan, gak bisa minum, gak punya penghasilan yang tetap. Ya, itu memang pengertian yang kita kenal selama ini secara fikih. Secara fikih lebih-lebih kaitannya dengan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Fakir miskin dengan pengertian bahwa orang tersebut tidak punya kemampuan secara harta dan materi, itu juga benar adanya. Itu antar sesama manusia. Tapi dalam konteks ini, manusia itu fakir dan miskin ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tentang keperluan makan dan minumnya, sandang dan papannya, tapi semuanya manusia itu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu amrun dzatiyyun. Amrun dzatiyyun itu sesuatu yang sifatnya zat, la yanfakku anhum, itu tidak bisa lepas dari
manusia. Kama anna kaunahu ghaniyan hamidan amrun dzatiyyun lahu. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan lagi maha terpuji, amrun dzatiyyun lahu. Itu juga sesuatu yang sifatnya dzati bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu selalu kaya dan selalu terpuji, dzati. Itu sesuatu yang menjadi bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Fahinahu wa hamduhu thabitun lahu li dzatihi. Maka maha kayanya Allah, maha terpujinya Allah, sesuatu yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala secara zat. La li amrin aujabah. Bukan karena ada sesuatu atau alasan yang mengharuskan. Ya memang Allah itu maha kaya dan memang Allah itu maha terpuji ya. Dalam setiap kondisi, pada keadaan apapun, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Wa faqru man siwahu ilaihi amrun thabitun li dzatihi la li amrin aujabah. Sementara yang lain, man siwahu, sementara yang lain kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala amrun tsabitun li dzatihi, juga sesuatu yang tetap dan berlaku secara zat, la li amrin aujabah, bukan karena ada sesuatu atau alasan yang mengharuskan dia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kita sebagai manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala itu pada saat-saat tertentu. Manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, fakir kepadanya dalam setiap waktu. Karena banyak loh pada prakteknya ini ya, manusia itu dia sadar fakir dirinya kepada Allah itu pada saat-saat tertentu. Misalkan ketika sedang sakit, dia baru sadar, oh iya ya, kalau sakit begini ya kita punya Allah nih. Padahal ketika sehatnya pun dia juga fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pas sedang mengalami hari-hari sulit, oh iya, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla ini, perlu pertolongannya. Padahal di hari-hari senang pun kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sedang merintis usaha, memulainya dari hari pertama kita kan, wah kita tidak bisa lepas dari kita tidak boleh dan tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dekat kepadanya. Itu bukan hanya pada saat awal merintis usaha, tapi seterusnya juga. Walaupun sampai pada puncak karir, ya, pada saat dia jaya-jayanya dengan keberhasilan, ya tetap saja dia fakir ilallah Subhanahu wa ta'ala. Orang belajar agama baru pertama kali belajar alif ba ta fa, iya, di situ dia benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berhenti kemudian berakhir? Jawabannya tidak. Walaupun dia sudah menyelesaikan alif ba ta fa sampai kemudian dia dikatakan pandai dan pintar, dia kemudian menjadi seorang ahli qiraah, seorang ulama ya, nomor 1 di zamannya dalam hal bacaan Al-Quran, ya tetap saja dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Al-Quran juga seperti itu. Pertama kali mulai menghafal Al-Quran, wah doanya luar biasa, bergantung betul dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah selesai, apa kemudian selesai juga kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan tidak. Ya tetap saja dia harus terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menanam padi, menanam apapun itu selain padi, dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat, apakah hanya pada saat dia akan menanam, apakah hanya pada saat dia mulai menanam, apakah hanya pada saat dia menanti panen,
Kalau sudah panen, apa kemudian berhenti hajat dan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Walaupun hari ini dia panen besar, panen raya, berhasil, sukses, hasilnya menyenangkan, untungnya besar, ya tetap saja dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini yang dimaksud dengan zati. Zati itu sesuatu yang tidak bisa lepas, begitu. Sesuatu yang tidak bisa lepas. Ya memang itulah manusia. Maka yang mereka-mereka yang kemudian merasa bisa berdiri sendiri, yaitu yang disebut dengan ketakaburan atau kesombongan itu. Nanti akan dibaca ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat manusia yang gampang lupa diri. Ya kan, sampai kemudian dia takabur. Jadi itu yang disebut dengan apa? Amrun tsabitun zatiyun, ya. Sesuatu yang sifatnya apa? Zat. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, besar kecil semuanya sama. Manusia itu fakir ilallah. Kapan? Ya kapanpun. Di mana? Dimanapun. Dalam hal apa? Ya dalam hal apapun. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan, wal faqru li wasfu dzatin lazimun abada kamal ghina abadan wasfun lahu dzati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal faqru, kefakiran itu, li, menurutku, wasfu dzatin, sifat zat, lazimun abadan, itu selalu melekat selama-lamanya. Itu dimulai dari kapan ini? Kak Ismail, dimulai dari kapan coba? Kefakiran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat zat, artinya selalu melekat pada manusia. Itu dimulai dari kapan? Nah, sejak lahir pertama kali di dunia. Nah, ketika di perut ibunya. Nah, ya nggak apa-apa, namanya aja pertanyaan diskusi supaya kita paham. Karena bahasa Ibnu Qayyim ini bukan bahasa biasa yang kita dengar. Ya naik level lah. Ngajinya kan dia aspiran tahun ngaji dari tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Itu Pak Susando. Naik sedikit lah. Ya. Jadi bukan hanya kita belajar tentang fikih, ibadah dan lain-lainnya, tapi ini sudah menyentuh sesuatu yang orang bilang namanya suluk itu. Ya, jadi dimulai dari kapan guys main? Sejak di perut ibunya. Ya. Sejak hari pertama atau hari kedua? Ya betul, sejak pertama kali di dalam perut ibunya. Lebih-lebih kalau itu hitungannya sebagai manusia, sejak pertama kali roh itu ditiupkan. Itu ketika roh itu pertama kali ditiupkan, ya sejak saat itu dia dikatakan sebagai manusia. Sebelum roh itu ditiupkan, ya tetap saja ya, mulai dari setetes air mani, ya, dan itu Nabi Muhammad SAW memberitakan untuk kita firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sengaja meludah. Ini saya kasih contohnya gini. Nabi Muhammad meludah seperti ini. Apa ini? Setetes ludah. Nabi Muhammad sampai nanti akan kita baca mungkin besok atau besoknya lagi. Ya. Beliau mengatakan, Allah berfirman, hei anak Adam, kenapa kamu menganggap saya itu lemah? Kamu dulu kan cuma segini. Artinya apa? Cuma setetes mani. Itu maksudnya. Jadi memang dari setetes mani itu ya namanya manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dimulai dari sejak dia lahir. Sampai kapan ini? Ya sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia. Artinya sampai hidupnya berakhir di dunia. Itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal faqru li wasfu dzatin lazimun abadan. Tapi itulah manusia. Ya. Sekarang kalau manusia kepada manusia, ya, Mas Adnan pertanyaannya, manusia kepada manusia ini,
ketika si A sedang membutuhkan bantuan si B, apa yang dilakukan si A? Minta tolong. Terus sampai bagaimana dia? Ya muji-muji, melobi, ya kan? Bahasanya jadi halus nggak? Jadi halus nggak? Nah misalkan sehari-hari saya ketemu Pak Dadang, sehari-hari. Pas giliran saya ketemu Pak, saya perlu bantuan Pak Dadang, apa yang saya lakukan Pak Dadang? Saya sowan silaturahmi tempatnya Pak. Itu manusia dengan manusia. Ketika saya itu fakir, ya kepada manusia, itu yang saya lakukan. Saya akan sowan silaturahmi ke rumah Pak Dadang, ya kan? Sehat Pak Dadang, gitu ngabari, wah saya tetap pakai baju yang rapi, yo. Dan itu nyon ngapunten, minta maaf. Lu kan bahasa dong. Sama sih. Orang salah pada lagu, salah apa? Tapi itulah sesama manusia. Nyumpang ngapunten Pak Dadang, saya estu ya. Jadi wah, panjang sekali itu mukadimahnya. Baru ngapunten mulai deh. Ngapunten Pak Dadang, kalau badhe nyuwun tulung. Saya estu segala macam sampaikan segala macam. Nanti penutupannya juga nyembah ngapunten lagi. Wong Yojo, yang apa sih sebenarnya? Orang apa? Orang Mamuju juga sama kalau masakan itu Sulawesi Barat. Itu kita lakukan loh kepada manusia. Padahal yang kita inginkan itu sesuatu yang kecil. Ya. Kemudian yang bisa dilakukan Pak Dadang untuk membantu saya juga ternyata nggak banyak-banyak juga. Ya tetap ada yang bilang, ya semampu kula Ustaz. Nek janjian yo kadang telat. Ya kan? Nek njaluk tolong tenaga ya ternyata udah ngopo-ngopo wis kesel dan seterusnya. Artinya terbatas. Ya. Itu manusia dengan manusia. Tapi kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana juga? Iya. Padahal saya membutuhkan Pak Dadang dalam hal-hal tertentu saja. Ya, dalam hal-hal tertentu. Cuma minta tolong ditemanin ke Semarang. Kan itu. Besok Pak Dadang saya minta tolong ditemenin ke Semarang sama Mas Heru ya. Cuma minta ditemenin. Itu saja sudah boleh ngopi tenanan itu. Ya kan, lain jaluk dengan ngapura Pak Dadang. Itu hanya satu hal. Manusia itu kan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Tapi kita nyembah ngapunten ya Allah. Kalau sedikit malah ora. Ya. Makanya dalam SOP berdoa itu kan yang paling sempurna itu ketika doa itu dimulai dengan istighfar, dimulai dengan pengakuan bahwasanya dirinya itu zalim. Itu kan SOP doa seperti itu. Jadi doa berdoa. Kalau kita mau ya Allah, semoga aku sehat. Padahal sehat itu lebih mahal daripada sekedar Pak Dadang kancani, tolong kancani kula kan Semarang. Nah, kan. Kalau nemenin ke Semarang tidak ada Pak Dadang, masih ada yang lain, ya kan? Mas John, ya kan? Bisa, kan? Gus John, Gus Gondrong. Ya memang panggilannya seperti itu. Atau saya minta kalau Mas Tompen, jangan besok longgar, nyuntulong ya. Oh tetap dilonggar-longgar ya kalau Mas Tompen. Oh sakit. Acara sesuk batal ke kabeh. Tapi cuma sebatas menemani itu. Tapi kalau coba tiap hari Mas Tompen berdinten ya selama 3 bulan nemenin saya pulang pergi ke Semarang, ya mikir. Mas Tompen, buat api-api Mas Tompen, saat cinta-cintanya Mas Tompen, saat setia-setia Mas Tompen dalam bersahabat dengan saya, tolong saksi berturut-turut, ya mikir. Nah, itu hitungan. Mikir, jangankan ke Semarang, bolak-balik ngeter ke ke Bantul, saya bukannya berprasangka buruk sama Mas Tompen, tapi itulah manusia. Dan itu jangankan 3 bulan sesasi ya Mas. Jadi kan antar jemput pulang ke Bantul, berangkat jam 7 nanti pulang jam 4. Antar jemput dok, nggak dapat apa-apa Mas Tompen. Mikir Mas Tompen sesasi. Ayo wah ayo iki. Anakku Miko piye? Hamidah yuk piye? Apa bengkel tuh yuk piye? Lah kita itu minta sama Allah itu orang yang sesasi rong sasi. Ya kan sepanjang itu bahkan setelah kematian kita nanti kita juga mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu susunannya ya Allah semoga-moga itu ya. Padahal manusia sesama kita. Qala kamal ghina abadan wasfun lahu dzatiyun.
sebagaimana al-ghina itu kekayaan, ya. Kekayaan itu selama-lamanya menjadi sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekayaan atau kaya itu ya, kaya itu adalah sifat tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hamba semuanya, jin dan manusia, masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, Allah itu kan maha kaya, dan sifat kaya itu adalah sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak lepas dari Allah Azza wa Jalla. Maka kan begitu, salah satu pertanyaannya, bukan satu-satunya pertanyaan. Maka ketika semua jin, semua manusia, dari yang pertama sampai yang paling terakhir, nggak tahu berapa jumlahnya. Sekarang saja populasi manusia di dunia berapa? Berapa miliar sekarang, Mas Agung? Sedunia loh, masa 2M. Indonesia wis seperempat M loh. Berapa sekarang populasi manusia di dunia? 7 miliar. 7 miliar? Ya, katakan 7 miliar. Itu sekarang 7 miliar ini. 7 miliar manusia. Nah, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, belum jinnya. Jumlah jin itu seberapa banyaknya? Hanya Allah yang tahu. Tapi seandainya semua jin dan manusia dari yang pertama sampai terakhirnya masing-masing meminta kepada Allah, masing-masing minta saoke-oke sebanyak-banyaknya, dan Allah kasih itu semua. Kekayaan Allah berkurang nggak? Hah? Kekayaan Allah berkurang nggak? Apa? Nggak berkurang sama sekali. Karena Allah itu maha kaya, dan sifat kaya itu adalah sifat zat. Ya. Allah itu maha kaya, orang mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah sebutkan dalam hadits qudsi, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nah, sekarang digadoke ini, manusia adalah makhluk yang serba terbatas, lemah, selalu kurang, iya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, yang kekayaannya itu tidak berkurang sedikit pun, walaupun dengan gambaran seperti tadi. Lagi sekarang apa? Kenapa manusia ini tidak minta kepada Allah itu? Oh, jelas-jelas gue butuh, ya. Sembok jaluk ini kekayaannya tidak terbatas. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah itu sudah menjamin, yang minta pasti dikasih. Ya. Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan begini, meminta, terus tangannya belum turun, kok nggak dikasih. Itu Allah malu. Nabi Muhammad yang menyatakan seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa malu? Kabeh duwe kok, dikasih pun tidak mengurangi kekayaannya. Baik, qala fal khalqu faqirun muhtajun ila rabbih bidzat la bi'illatin. Makhluk itu fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala bidzat. Apa artinya bidzat? Secara zat. La bi'illatin, bukan karena sebab. Rata-rata orang berpikirnya seperti itu, ada sebab maka ada kebutuhan. Apa sebabnya? Saya sakit, maka saya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedih, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kata-kata begitu yang kita dengar dan kita ucapkan. Ya. Kita sedang terpuruk, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membantu di saat-saat tertentu saja. Padahal manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala di semua waktu. Bukan li'illatin, bukan karena adanya illah, tapi zatnya memang seperti itu manusia. Fal faqiru bi dzatihi muhtajun ilal ghaniyyi bi dzatihi. Maka manusia itu fakir secara zat, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, zatnya juga. Fama yuzkaru min imkanin wa hudutsin wa ihtiyajin fahiya adillatun alal fakir. Ini bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa ahlul kalam.
imkan, hudud, ihtiyaj. Ini istilah-istilah semua. Kalau imkan itu ya antara ada dan tidak ada. Kalau hudud itu dulunya tidak ada menjadi ada. Ihtiyaj ya hajat yang ada kepada yang ada. Ini pokoknya bahasa filsafat, kita lewati saja. Ya, karena substansi atau intinya sudah kita dapat. Apa itu? Bahwasanya manusia, karena kita bicara tentang manusia, ya, jin juga tentu termasuk, untuk cuma sekarang kita konteksnya tentang manusia. Manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, la asbabun lahu. Itu bukan karena sebab-sebab, bukan karena alasan-alasan tertentu, tapi kebutuhan itu sifatnya melekat. Fayastahilu, maka mustahil an yakunal abdu illa faqiran. Maka mustahil seorang hamba itu ada di dunia ini melainkan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu an yakuna Rabbu ta'ala illa ghaniyan. Dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin kecuali dia adalah zat yang maha kaya. Kama annahu yastahilu an yakuna al-'abdu illa 'abdan wa rabbu illa rabban. Sebagaimana sesuatu yang mustahil bagi seorang hamba yang ada di dunia ini kecuali memang posisinya dan statusnya sebagai hamba, sementara Allah Azza wa Jalla adalah Rabb-nya. Idza urifa hadza, kalau ini bisa dimengerti dan difahami, fal faqru faqrani. Maka yang namanya kefakiran itu ada dua macam. Faqrut tirarin, kefakiran yang sifatnya ittirar, daruri, ya, mau tidak mau, pasti, ya, tidak ada pilihan, itu namanya ittirari. Wa huwa faqrun amun, ini kefakiran yang sifatnya umum. La khuruja li barrin wala fajirin anhu, ini tidak ada bedanya antara orang baik dengan orang jahat, antara orang beriman dengan orang kafir. Gak ada bedanya. Dia mau jahat, dia mau baik, tetap fakir. Dia beriman, dia kafir, tetap fakir. Wa hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqaban. Kefakiran jenis pertama ini gak ada kaitannya dengan pujian, celaan, pahala, dosa. Bal huwa bimanzilati kaunin makhluqi makhluqan wa masnu'an. Itu kaitannya karena dia makhluk. Karena dia makhluk, makanya dia membutuhkan. Karena dia makhluk, maka dia fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Kebutuhan dia untuk bernafas, kebutuhan dia untuk bergerak, kebutuhan dia untuk makan dan minum. Ya. Ini kebutuhan. Ini namanya kefakiran. Tapi nggak ada kaitannya dengan pujian dan celaan. Dia bernapas, ya bernapaslah. Dia makan, makanlah. Dia minum, minumlah. Dia bergerak, bergeraklah. Tetapi di sana ada wal faqru tsani, kefakiran yang jenis kedua, faqru ikhtiyariyun, kefakiran sebagai pilihan, kemauan dan ada usaha di sana. Huwa natijatu ilmaini syarifaini. Untuk kefakiran jenis yang kedua ini muncul dan lahirnya adalah karena dia memiliki dua macam ilmu yang mulia. Ahaduhuma ma'rifatul abdi bi rabbih. Yang pertama, seorang hamba sadar, mengerti dan mengetahui siapa Rabb-nya. Wa tsani ma'rifatuhu bi nafsihi. Yang kedua, seorang hamba sadar dan mengerti tentang dirinya sendiri. Famata hasrat lahu hatani ma'rifatani, ketika seseorang itu bisa memiliki dua ilmu ini, antajalahu faqran, maka melahirkan kefakiran. Huwa ainu hinahu, itulah, ya, itulah inti kekayaannya dia. Wa unwanu falahih wa sa'adati, dan itu adalah tanda dan alamat kebahagiaan serta kesuksesannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kefakiran itu ada dua. Ada kefakiran ittirari, ada kefakiran ikhtiyari. Kalau ittirari itu sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa dia hindari.
paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, ya, dia sadar bahwa dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi bernapas, bergerak, ya kan? Kemudian makan, minum, tidur, kebutuhan biologis dan lain-lain. Itu kebutuhan manusia. Ini sama statusnya antara orang miskin, orang kaya, yang tua, yang muda, orang baik, orang jahat, orang kafir, orang beriman. Ini semuanya sama. Kalau seperti ini, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kefakiran jenis kedua itu, kefakiran yang lahir dari keyakinan dia bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Ya. Dia sadar dirinya tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, dia yakin, dia mengerti, dia memahami siapakah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa, zat yang maha memberi, ya kan? Zat yang maha dermawan. Akhirnya muncul kefakiran. Oh, berarti saya ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefakiran yang berdasarkan ilmu. Semakin dia sadar fakir, maka bagi Allah Subhanahu wa taala dia semakin kaya. Tapi semakin dia tidak membutuhkan, berarti dia semakin miskin, semakin fakir. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.